nginep di bengkel. Project Brio dimulai. Standar nih ya, masih. Bismillah, lancar. Yeay, balik lagi hari ini sama YouTube gue. Jadi gue mau bahas mobil gue sendiri kali ini, bukan mobil orang. Jadi waktu akhir tahun lalu, akhir tahun 2020, gue memutuskan untuk beli Brio tentunya manual lagi. Terus di bulan Juni 2021 gue memutuskan untuk pasang turbo. Habis dari dulu bangun mobil tuh kayak L15 terus kan karena kebetulan jazz terus mobil gue udah 5 tahun dan seterusnya. Akhirnya gue memutuskan untuk ganti Brio karena Brio lagi rame banget sekarang. Jadi gue memutuskan untuk pasang turbo karena bukan turbo L15 ya, tetap L12. Karena banyaknya yang pasang L15 di Brio, terus NA, terus ada juga yang turbo kayak video sebelumnya mobilnya JJ itu kan L15 turbo. Terus banyak juga kayak L15 yang NA kayak mobil Majid dan lain-lain. Terus ada L12 NA juga yang di video sebelumnya juga mobilnya Chris. Jadi sudah berbagai Brio di sini, di bengkel ini sudah dibangun berbagai macam Brio. Akhirnya gue memutuskan untuk membangun yang belum ada di sini ya, maksudnya di bengkel ini ya. Jangan marah dulu. Jadi gue memutuskan untuk bangun Brio L12 turbo. Nah, mesinnya diapain aja kak? Mesinnya nggak diapa-apain. Jadi kan gue sekarang udah nggak single lagi ya, udah punya anak. Terus gue juga udah nggak terlalu banyak waktunya untuk balap. Kecuali nanti anak gue udah gedean, terus dananya juga banyak. Terus balapnya juga ada, ya mungkin bisa aktif balap lagi. Tapi karena sekarang ya sesekali aja, maksudnya nggak kayak dulu tiap event gue selalu ikut, apalagi Sentul. Jadi gue pengen bangun mobil yang masih affordable juga buat harian, tapi mobilnya enak buat di tol. Nggak buat apa-apa sih di tol, maksudnya buat dipakai jalan tuh masih enak, tetap nyaman, tapi nggak nyusahin juga gitu loh. Karena kalau misalnya gue bangun kayak L15 yang pol-polan gitu kan, dengan mesin yang udah diganti, begitu juga dengan jeroannya juga pasti mesin harus lebih kuat kan. Jadi pasti banyak biaya yang akan dikeluarkan dan pasti maintenance-nya lumayan. Jadi gue memutuskan untuk bikin yang jarang-jarang, bikin mesin standar ya Brio pakai turbo. Jadi ini project sih gue pelan-pelan, nggak project yang wah, nggak project yang bakal yang wow banget ya. Gue nggak expect bakal yang kenceng banget atau yang balap banget atau yang cakep banget. Menimbang mengingat budgetnya juga adanya segitu aja. Oh iya nih, jadi gini, gue sekalian pengen kasih tahu ke temen-temen nih yang pada punya Brio, walaupun Matic pun ya. Jadi kemarin kan gue udah bikin video tentang Jazz Turbo. Nah ternyata itu kan enak ya mobilnya, Jazz Turbo Matic gitu kan. Itu GL8 itu kan start dari tahun 2008an ya, 2008 2009 sampai 2014an kalau nggak salah. Pokoknya 2015 tuh udah GK. Nah itu kan udah lumayan lama juga ya. Itu mobil Matic yang sebelumnya itu tuh enak banget. Gue soalnya bawa pulang waktu itu, gue bawa coba ke rumah. Jarak dari bengkel ke rumah gue tuh jauh. Itu tuh enak banget mobilnya, di tol enak, di jalan macet enak. Jadi gimana ya, gue jadi tertarik aja gitu. Jadi akhirnya gue bilang sama Wan, kayak Wan bikin yang belum terlalu banyak apa sih dan yang gak nyusahin, dan gue ada budgetnya segini. Nah gue tuh sekalian gue ngomongnya nggak jelas gini sih.
gue sekalian pengen nginfoin ke kalian kalau kalian punya budget yang nggak terlalu banyak tapi pengen mobilnya enak, pengen pasang turbo, ya kan? Kadang kan orang mikirnya udah pasang turbo tuh mahal. Nggak mungkin deh pasang turbo tuh mahal, nanti maintenance-nya repot deh, mesti ganti kopling lah, apalah, aduh repot deh, pokoknya banyak yang diganti jeroannya. Nah, gue mau nginfoin kali ya, sekalian sharing, gue sekalian bikin video mobil gue selama dibikin ini, mungkin bakal banyak video. Gue sekalian mau ngasih tahu kayak bikin mobil turbo tuh nggak selalu mahal, terus dan nggak selalu ngerepotin juga gitu. Justru kalian bisa ngeluarin dengan budget yang nggak terlalu mahal, terus mobilnya udah enak, turbo pula, ya kan? Untuk yang masih pengen gaya-gayaan kan dapet gaya-gayaan, ya kan? Kenceng juga pasti lumayan. Apa ya, budget juga nggak terlalu mahal gitu loh. Justru malah lebih mahal budget mungkin mobilnya Chris kali ya, yang L12 NA, tapi waktunya lumayan bagus banget kan. Itu bangunnya juga budgetnya butuh effort di budget juga itu. Jadi gue punya opsi buat kalian, siapa tahu pengen pasang turbo tapi budgetnya nggak terlalu mau pol-polan, jadi mungkin bisa diikutin mobil gue ini. Terus bisa juga mungkin kalau mau bangun di YAG, nanti kita tanya-tanya sama Awan kira-kira tuh estimasi budgetnya akan di kepala berapa sih, terus prosesnya kayak gimana sih, terus buat di daily tuh bakal nyusahin apa enggak sih gitu. Jadi gue pengen sharing aja sih, sambil gue mau simpen videonya buat anak gue nanti nonton. Siapa tahu mobilnya masih ada sampai dia SMP kali gitu ya, SMP SMA gitu masih bisa dipakai. Mudah-mudahan mau anaknya ya, mudah-mudahan belum ada mobil yang secanggih itu, jadi mobil gue masih mau dipakai gitu ntar ya. Jadi tonton terus, jangan di skip. Dan ini video bakal ada banyak, ada part sekian soalnya gue rencananya pengen bikinnya per sesi. Jadi sekarang tuh lagi pasang piping, knalpot dan apanya gitu, lagi baru tahap awalnya. Gue bikin videonya tahap awalnya, nanti dyno gue bikin video lagi, atau mungkin pas downpipe nanti gue bakal bareng sama ARP bikin downpipe buat mobil gue, nanti gue bikin video lagi gitu. Jadi mudah-mudahan menghibur kalian dan menginformasi, mudah-mudahan membantu untuk kalian yang lagi bingung pengen bangun mobilnya jadi kayak gimana. Mudah-mudahan ini bisa jadi opsi buat kalian. Ini progresnya nanti gue tunjukin. Ini gue baru datang setelah kayak udah 5 hari deh mobil gue di sini. Lagi pasang piping, jadi intercooler sama turbonya udah terpasang. Oke, ini mobil gue masih standar semuanya, setir apa belum ada diganti. Ini lagi bikin piping, turbonya udah kepasang tapi kok nggak kelihatan ya. Itu dia, turbonya pasang, intercoolernya udah, Cucun yang ngerjain, lagi masang piping. Hebat loh, ukur-ukur satu-satu ya, tiap belok kan bikin lagi ya.
puncennya udah datang. Ayo Wan, jelasin dong. Turbonya pakai turbo apa kak? Turbonya Tasa di apa sih? Ditiup. Ditiup. Turbonya pakai apa sih? Punyanya Kijang Innova diesel. Apa diesel? Ya, jadi supaya karena cc-nya kecil, nggak mau cari turbo yang ngepas. Nah, kita yang ngepas itu pakai CT 16 ya. CT 16 itu turbo bawaan Innova diesel. Turbonya Innova diesel. Terus piping untuk yang ini kita campur antara stainless dengan aluminium karena budget. Mobil budget. Karena turbo budget, judulnya yang turbo budget nih. Kita di sini. Di Instagram udah banyak yang nanya loh. Kau bikin vlognya sama ini ya apa? Jelasin budgetnya, soalnya ada yang bingung mau ngambil GK5 atau Brio turbo, tapi budgetnya yang enggak gede-gede. Nah, jadi dia minta kayak dijelasin gitu. Banyak sih yang nanya. Jangan lupa kasih tahu budgetnya kak sama isi-isinya gimana. Ayo kawan jawab kawan. Kalau saya kan cuman memberi ini aja, memberi mobilnya, memberi kerjaan nih Wan. Apa aja nih Wan? Berarti intercooler, wastegate ya. Ya, barang-barangnya sama turbo. Pada dasarnya turbo itu ya, turbo itu menghasilkan angin yang membuat jadi tenaga di mesinnya. Terus turbo yang keluar dari hembusan angin yang keluar dari turbo ini kan panas, jadi harus menggunakan intercooler. Lalu didinginin. Biar cool. Yo, biar dingin kayak dia. Ya ilah, dia yang mana nih? Itunya wastegate-nya mana Wan? Wastegate-nya Tara di mana? Ada di turbonya. Di situ ya? Di sini. Turbonya belum kan? Udah. Nggak kelihatan tadi. Oh, di dalam jok. Turbo di dalam jok. Kita mau pakai wastegate sekarang di WJ. Pengen nyobain kan biasanya pakai eksternal terus. Jadi kita mau coba pakai internal biar nggak terlalu jauh. Tapi internalnya pun bisa di-adjust ya PR-nya. Kalau misalnya kita butuh mulainya dari 0,3 atau 0,2, karena kan ini kan paling bisa sampai 0,5an lah ya. Bisa ini sampai 0,5 rencananya. Rencana iya. Kan bikin rencana aja dulu ya. Gitu. Kan orang kan rata-rata bingung kenapa selalu pakai external wastegate, karena nggak bisa di-adjust PR-nya. Nah, kita udah nemuin wastegate internal yang bisa di-adjust PR-nya. Jadi tinggal kita buka ini, terus ada PR dalam. Kalau misalkan terlalu besar, terlalu keras, kita rubah jadi yang lebih lembek. Jadi lebih simpel, nggak banyak-banyak. Akhirnya aku menemukanmu ya. Pipa. Gitu. Ini keluarannya Kinugawa. Nggak di endorse awan. Enggak. Di sendiri. Terus kita ada project sebenarnya kayak pengen bikin turbo kit budget. Jadi lo kalau misalkan pengen mobil diturboin, ya udah tinggal beli plug and play gitu. Plug and play sampai exhaust-nya. Next semuanya. Nih. Nah, jadi abis Brio gue jadi, rencananya Awan bakal bikin turbo kit buat kalian yang mau bangun turbo budget ya Wan ya. Jadi tinggal udah terima beres sampai exhaust, berarti semua betul. Pun kalau misalkan dia pada pengen upgrade turbo, ya intercooler kitnya pun masih bisa kepake. Oh, jadi intercooler kitnya masih bisa untuk yang kayak gini atau yang upgrade ya? Gua bikin apa namanya, kitnya pun udah beserta eksternal
apa namanya, eksternal injektor. Jadi nanti di sini ada adaptor untuk eksternal injektor, terus cabang untuk si bensinnya ya lu bener-bener tinggal pasang, terus tempat dyno untuk setting. Pokoknya tinggal gampang deh, tinggal dyno aja. Kalau butuh injektor yang itu tadi di situ ya. Mobil ini prototype deh ceritanya. Ceritanya mobil ini Prototype-nya. tapi jangan gagal ya. Jangan lah. Jadi buat yang penasaran, ini videonya bakal panjang ya, nggak mungkin satu kali jadi, karena Cucun juga cuma sendiri. Tandemannya mana nih? Bapak Sarif lagi tepar. Lagi tepar. Ya udah, kalau gitu. Gue beneran belinya akhir tahun lalu. Ya kan, berarti Desember itu bulan 12, sekarang 2021. Ya waktu kan 2020 berarti ya. Nih, dipelat 12, 25. Niat banget gue sampai beli Brio. Ini, oh ya, gue masih bingung bakal pakai velg apa, karena rencananya mau beli bannya kegedean, jadi gak seret melulu. Jadi kan kalau udah mesin udah selesai, udah dyno jadi, gue pengen ngerapihin looksnya, eksteriornya. Siapa tahu ada yang bisa komen velg apa sih yang bagus buat Brio. Tapi warnanya putih ya. Gue udah nggak dapet mobil Brio putih, dapetnya hitam. Gue nggak mau kalau velgnya juga gelap. Semoga sukses, lancar-lancar. Ini lagi perpipingan.